Selamat datang di Iran. Republik Islam Iran yang sebelumnya dikenal sebagai Persia merupakan negara strategis di Asia Barat Daya yang beribu kota di Teheran. Berbentuk republik teokratis dengan pemimpin tertinggi, negara ini menganut agama mazhab Syiah. Iran merupakan salah satu kekuatan militer dan produsen energi, minyak dan gas terkemuka di dunia. Terletak di tengah Eurasia, Iran memiliki sejarah peradaban tertua di dunia. Berbatasan dengan Laut Kaspia di utara dan Teluk Persia di selatan, menjadikannya jalur maritim vital. Sistem pemerintahannya adalah Republik Islam, di mana pemimpin tertinggi, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, memegang kekuasaan tertinggi di atas presiden. Negara ini adalah pusat Islam Syiah Ja'fari. Iran adalah anggota OPEC dan produsen minyak serta gas alam terkemuka. Ekonominya juga ditopang oleh ekspor karpet dan pistachio. Dikenal dengan kekuatan militer yang diperhitungkan dan fasilitas nuklirnya, Iran sering berhadapan dengan tekanan Amerika Serikat dan sekutunya. Bahasa resminya adalah Persia. Iran mengalami perubahan signifikan menjadi Republik Islam setelah revolusi pada tahun 1979 yang menggulingkan monarki Shah, mengakhiri westernisasi dan memulai pemerintahan berbasis ulama. Iran yang dahulu dikenal sebagai Persia memiliki keunikan mendalam sebagai peradaban kuno yang kaya budaya, arsitektur megah, dan situs warisan dunia UNESCO yang melimpah. Negara ini menonjol dengan sistem pemerintahan unik, keramahan sosial yang tinggi, dan mayoritas Islam Syiah, serta kekayaan alam dan sejarah yang panjang. Iran adalah rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia. Kekaisaran Persia, situs seperti Persepolis menjadi bukti keagungan masa lalu, dan Iran berada di posisi ke-10 dengan situs warisan dunia UNESCO terbanyak. Orang Iran dikenal dengan menghargai tamu, budaya sosial yang rumit, sering disebut dengan ta'aruf, mengatur tata krama interaksi. Kucing Persia yang mendunia berasal dari wilayah ini. Mengacungkan jempol di Iran dianggap sangat kasar, setara dengan jari tengah di barat. Iran juga menggunakan kalender tersendiri yang berbeda dari kalender Gregorian. Meskipun hukum sosialnya ketat, mayoritas mahasiswa di Iran adalah perempuan, menunjukkan dedikasi tinggi pada pendidikan perempuan. Iran adalah Republik Islam dengan pemimpin tertinggi, menciptakan struktur politik yang unik, berbeda dengan kebanyakan negara lain. Selain gurun yang luas, Iran memiliki pemandangan pegunungan yang kasar, seperti pegunungan Alborz, serta danau garam seperti danau Urnia. Iran merupakan pusat global bagi penganut Islam Syiah, dengan 90 hingga 95% penduduk menganut ajaran tersebut. Iran terkenal dengan karpet Persia, seni kaligrafi, serta kuliner yang kaya rempah, sering menggunakan saffron dan pistachio. Kehidupan di Iran, terutama di kota-kota besar, menawarkan kombinasi yang unik antara sejarah kuno dan kehidupan modern yang dinamis. Hingga awal tahun 2026, Iran memiliki total 29 situs yang terdapat dalam warisan dunia UNESCO. Jumlah ini menempatkan Iran dalam 10 besar negara dengan situs warisan dunia terbanyak di dunia. Bangunan kuno di Iran bukan sekedar tumpukan batu dan bata, melainkan sebuah narasi visual yang menceritakan evolusi kemanusiaan, mulai dari kemegahan kekaisaran hingga kedalaman spiritualitas.
Di reruntuhan Persepolis dan Pasar Gadai merupakan bangunan yang pusat persatuan bangsa-bangsa didirikan oleh Cyrus yang Agung yang diperluas oleh Darius pertama. Bangunan-bangunan ini menggunakan kolom-kolom batu raksasa dan relief yang sangat detail untuk menggambarkan utusan dari berbagai wilayah yang membawa upeti, melambangkan kekaisaran yang inklusif namun sangat perkasa. Karena kelangkaan kayu yang ekstrim di dataran tinggi Iran, para arsitek kuno mengembangkan narasi kubah dan lengkungan. Mereka menciptakan teknik wedge untuk menopang kubah bundar di atas ruang persegi. Struktur seperti tak kasra adalah bukti kehebatan mereka dalam membangun lengkungan bata terbesar di dunia tanpa menggunakan penyangga sementara. Setiap bangunan kuno di Iran, baik istana maupun rumah tinggal, seringkali berpusat pada Taman Persia. Di kota Isfahan, arsitektur beralih ke narasi spiritualitas melalui warna dan cahaya. Penggunaan ubin mosaik biru yang dominan dan teknik mukornas, hiasan sarang lebah pada langit-langit bertujuan untuk menciptakan efek dunia lain yang memikat mata dan jiwa. Di kota-kota gurun seperti Yaj, bangunan kuno menceritakan narasi tentang kecerdasan bertahan hidup. Teknologi seperti menara penangkap angin dan saluran air bawah tanah menunjukkan bagaimana manusia kuno Iran beradaptasi dengan iklim ekstrim tanpa merusak ekosistem. Memasuki awal tahun 2026, kehidupan di Iran berada dalam fase yang sangat menantang, ditandai oleh kontras tajam antara ketahanan budaya yang hangat dan krisis ekonomi serta politik yang mendalam. Masyarakat Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi luar biasa akibat kombinasi sanksi internasional, dampak perang singkat dengan Israel pada pertengahan tahun 2025, dan pengelolaan domestik. Mata uang rial anjlok drastis ke level terendah sepanjang sejarah mencapai tingkat 1,4 hingga 1,75 juta rial per 1 US dollar di pasar gelap, dan harga kebutuhan pokok seperti makanan melonjak hingga 72% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang sangat lebar antara kelas atas dan masyarakat umum. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan pembatasan sosial memicu gelombang protes besar yang dimulai sejak akhir Desember 2025. Pemerintah sempat memberlakukan internet blackout total pada Januari 2026 untuk meredam unjuk rasa, memutus akses ke VPN dan platform global. Hingga saat ini koneksi digital masih diawasi ketat dan tidak stabil. Gaya hidup perkotaan. Di kota seperti Teheran, anak muda tetap berusaha mengikuti tren teknologi dan seni meskipun dalam keterbatasan sanksi. Iran bahkan dinobatkan sebagai salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang sangat mandiri di beberapa sektor. Di wilayah pegunungan seperti Zagros, suku-suku nomaden masih menjalani tradisi migrasi tahunan mengikuti musim, seolah terputus dari hiruk-pikuk politik perkotaan. Bagi orang asing, meskipun perjalanan saat ini sangat dibatasi dan berisiko tinggi, norma sosial tetap berlaku ketat. Aturan berpakaian, hijab bagi perempuan, dan pakaian sopan bagi laki-laki tetap wajib di ruang publik.